Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam suasana global yang masih belum menentu ini, marilah kita tetap melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Tentunya kita melakukan semua itu bersama Tuhan, sosok pribadi yang sangat mengenal hati kita, yang selalu mengaliri jiwa kita dengan aliran sungai firman-Nya yang tidak pernah kering. Haleluya. Mari kita memuji, membesarkan nama Dia dengan segenap hati kita melalui pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat beribadah di masa pandemi ini. Ketika Yesus menghadapi maut di kayu salib, Dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat yang ke-46. Ini adalah ungkapan perasaan Yesus sebagai manusia saat Ia menghadapi maut. Pada hari-hari ini, hampir 3 bulan, kita menghadapi masa-masa sulit. Banyak orang mengalami kesulitan, mengalami masalah kesepian, oleh karena harus berpisah dengan keluarga-keluarga yang jauh, tidak bisa bertemu, oleh karena harus social distancing. Banyak orang merasakan kesepian ini, merasa ditinggalkan, dan tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa Allah kita sangat peduli, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada 3 hal yang perlu kita sadari bahwa Allah kita sungguh dekat dengan kita. Yang pertama, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar dari Raja Daud yang mengatakan, "Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan." Dalam Mazmur 38 ayat yang ke-22. Ini dilakukan oleh Raja Daud ketika dia merasa sendiri. Merasa sendiri oleh karena menghadapi persoalan dosanya, sehingga merasa dia jauh dengan Tuhan. Tetapi dia mengatakan, "Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan." Kata ini seharusnya menjadikan doa bagi kita semua. Jangan tinggalkan aku pada saat-saat yang seperti sekarang ini. Bukti bahwa umat percaya memiliki tempat untuk berlindung dan bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bahwa pada masa sulit seperti ini kita memiliki tempat untuk berserah dan berlindung. Punya Allah yang mau mendengar dan menjawab doa kita semua. Yang kedua, Allah peduli. Ibrani 13 ayat yang ke-5b mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Inilah kekuatan pengharapan bagi orang percaya. Inilah kepedulian Yesus. Anda tak pernah sendiri. Allah peduli. Mari datang pada Yesus. Allah yang tak pernah
tinggalkan kita. Ada ungkapan yang mengatakan mentari tak pernah ingkar janji, bahwa sinar matahari akan menyinari kita di pagi hari sampai sore hari. Demikian juga janji Allah akan menaungi kita dari pagi hingga pagi hari. Yang ketiga, Yesus adalah jurumudi kehidupan kita. Ketika murid-murid bersama-sama dengan Yesus menghadapi gelombang laut yang menerpa mereka, mereka merasa ketakutan, merasa ada ancaman maut, dan mereka berkata, "Kita binasa." Kemudian Yesus bangun dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu pun menjadi teduh sekali. Gelombang kesusahan masa pandemi dapat saja menakutkan bagi banyak orang. Tetapi kita sebagai orang percaya, jangan bimbang. Kita punya Allah yang sanggup, oleh karena kuasanya, Ia dapat menenangkan kondisi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, masa ini kita tidak perlu takut, tetapi kita perlu mewaspadai. Kita ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan sering cuci tangan. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Dan terutama berdoa seperti yang Daud doakan. Seperti Daud berdoa, "Jangan tinggalkan aku." Dan dengan keyakinan penuh kita hadapi persoalan hidup kita, bahwa Allah tak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Yesuslah jurumudi kehidupan kita. Ia akan mengendalikan kapal kehidupan kita oleh karena kuasanya. Badai kehidupan akan menjadi teduh dan tenang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.